Nah, ini saya mau nanya soal weton ya, tapi sebelum saya tanya-tanya soal weton, Nggih. ini Masnya kenapa ya di era milenial seperti sekarang ini tapi penampilannya masih seperti ini? Sebetulnya alasannya cuma kesederhanaan sih Mbak E. Karena saya berusaha bagaimana supaya tidak larut di dalam sebuah kemegahan dunia. Jadi saya lebih bercita-cita bahwa hidup saya itu sederhana saja, akan tetapi cukup, badan sehat, umur panjang, juga yang jelas tidak terbawa oleh kehidupan. Oh, jadi gitu. Jadi ini langsung aja ya Mas ya, aku mau nanya soal weton Senin Legi. Nah, untuk karakter dan keistimewaannya itu apa? Ini kalau keistimewaan dari perwatakan sih. Senin Legi di dalam primbon Jawa itu memiliki neptu yang berjumlah 9. Dalam pangarasannya, ia adalah La Kuning Angin. Pangarasan itu menentukan atas watak maupun kepribadiannya. La Kuning Angin dan angin-anginan itu beda. La Kuning Angin itu lebih cenderung dengan dia yang peduli terhadap sesama, dia yang sangat dermawan dan mau mengerti tentang kebutuhan maupun kesulitan orang lain. Dia yang merupakan sosok yang berjiwa baik hati, peduli dengan sesama. Namun jikalau marah itu sangat menakutkan. Yang namanya wataknya digambarkan dalam sebuah La Kuning Angin, angin yang tidak dapat dilihat oleh mata namun dapat memberikan kesejukan bagi setiap orang. Itu adalah lambang dari perwatakannya. Keistimewaan lain di luar itu yang sangat menonjol dari dirinya, dia memiliki daya tarik tersendiri secara alami, memancar pesona aura positif yang sehingga dapat menimbulkan sebuah kenyamanan bagi siapapun yang berjumpa dengan dirinya. Hal tersebut dikarenakan karena ia memiliki sebuah perilaku yang sangat baik dan tulus di hadapan Tuhan Sang Semesta. Nah, itu tadi kalau dari sisi watak atau karakter ya. Nah, kalau dari sisi rezeki itu bagaimana? Rezeki digambarkan dalam sebuah rumusan Poncosuddo bilah pengurangan 5. Dia memiliki sebuah rezeki yang disebut dengan tunggak semi. Yang namanya tunggak itu adalah sebuah pohon yang sudah ditebas. Karena ada kalimat semi, maka pohon yang ditebang maka dia akan bersemi kembali. Jadi akan memunculkan tunas-tunas yang baru yang sehingga dapat rimbun kembali dengan dedaunan yang segar. Itu artinya ia memiliki sebuah rezeki, jika dipangkas maka akan tumbuh lagi. Di dalam bahasa Jawa sendiri disebutnya dengan rezeki lumintu. Rezeki lumintu adalah rezeki yang tidak pernah putus, rezeki yang tidak pernah berhenti, dan rezeki yang tidak pernah habis. Sehingga primbon Jawa meyakini bahwa dari sisi rezeki ia akan memiliki sebuah rezeki yang sangat berkecukupan dan sangat baik. Nggih, ngoten niku. Nah, itu kalau dari sisi kelebihan. Nah, setiap manusia kan pasti ada kelebihan dan juga kekurangan. Nggih. Nah, untuk dari sisi kekurangan itu apa? Untuk weton yang lahir di hari Senin Legi ya tepatnya.
Senin Legi itu masuk di dalam sebuah wuku Watu Gunung. Lambang dewanya adalah Sang Hyang Antaboga dan Dewi Nagagini. Memiliki dua sifat yang berbeda. Sang Hyang Antaboga memiliki sebuah kegemaran bertapa, mendekatkan diri untuk mencapai ke dalam sebuah kesempurnaannya, menggambarkan bahwa orang yang berkelahiran pada hari Senin Legi memiliki sebuah pemikiran maupun mata hati yang baik. Melihat dari sebuah perwatakan Sang Hyang Antaboga, weton tersebut tidak begitu menyukai adanya sebuah keramaian. Itu simbolnya adalah untuk mencapai ke dalam kesucian. Dia kerap sekali menyendiri dan mendekat terhadap Tuhan. Dan Dewi Nagagini juga sangat mempengaruhi dari psikolog atas kekurangan dari sifatnya itu. Dewi Nagagini tidak seperti yang di film-film itu, Mbak E. Kalau Dewi Nagagini di film itu kan berselingkuh. Nah, itu kalau di film itu ya. Kalau yang di Primbon Jawa, Dewi Nagagini adalah merupakan sosok istri yang sangat setia. Itu menggambarkan bahwa orang yang berkelahiran pada weton tersebut memiliki sebuah kesetiaan. Setia terhadap pasangannya, terhadap keluarganya, setia terhadap negaranya, setia terhadap persahabatannya dan pertemanannya. Akan tetapi Dewi Nagagini memiliki sebuah kekurangan, yaitu adalah terkadang kehilangan sebuah fokus. Jadi dalam menghadapi sebuah kendala-kendala hiruk pikuk dalam keduniaan, ia kerap bingung, ketar-ketir, khawatir, ya, ketar-ketir itu khawatir. Juga itu dapat mengakibatkan stres, sehingga itu menggambarkan jikalau dia sudah mengetahui dari perwatakannya atas kekurangannya, kelebihan dan kekurangannya, maka sebaiknya hal tersebut untuk berhati-hati ya, untuk berhati-hati agar nanti kedepannya itu lebih baik lagi. Nggih ngoten, Mbak E. Apakah tadi untuk kelebihannya itu apa sudah disebutkan semua? Sebagian besarnya. Ada juga yang belum saya sebutkan dari keistimewaan atas perwatakannya. Pada umumnya, kelahiran weton Senin Legi ini memiliki sebuah tutur kata yang sangat lemah lembut dan memiliki sopan santun yang menurut Primbon Jawa itu istimewa. Nggih ngoten niku, Mbak E. Nah, dari yang saya tangkap dari kekurangannya tadi, terus solusi apa dari setiap masalah hidup yang dijalani oleh weton kelahiran Senin Legi ini? Lakuning angin adalah merupakan sebuah keikhlasan atau kesucian, dan kemudian Ponco Sudonya sudah rezekinya bisa dibilang tidak pernah berhenti. Nah, sekarang dalam wuku Watu Gunung, lalu kita mengambil saripati tadi dari Pangarasan, sebuah perilaku yang disimbolkan di dalam sebuah lakuning angin, maka sebaiknya utamakanlah adanya sebuah keikhlasan di dalam melakukan sebuah tindakan. Jika hal tersebut mampu untuk dijalani, itu artinya weton kelahiran Senin Legi sudah kembali ke dalam jati dirinya, karena sejatinya dia diciptakan memiliki simbol lakuning angin dari sebuah perwatakannya. Itu adalah simbol daripada keikhlasan. Angin memberikan kesejukan terhadap orang, memberikan oksigen terhadap seluruh makhluk hidup yang bergerak, memberikan karbon dioksida terhadap seluruh tanaman. Namun angin tidak pernah memunculkan seperti apa raut wajahnya. Nah, itu menggambarkan buah keikhlasan daripada sebuah perbuatan. Hal berikut, solusi yang baik pula, sebaiknya mengingat dari kekurangan dari Dewi Nagagini adalah suka kehilangan fokus, maka untuk mencapai ke dalam sebuah ketentraman, ini kaitannya kalau orang sudah tentram, itu dekat sekali dengan kebahagiaan.
tentram, bahagia, kemudian yang dilakukan atas dasar keikhlasan, maka sampailah terhadap kemuliaan. Jadi jangan sampai kehilangan fokus. Lebih baik ketika fokusnya sedang terpecah belah, lebih baik merenung sambil berdoa mendekat terhadap Tuhan Sang Semesta. Itu akan membawa ke dalam sebuah kebaikan yang sudah saya sebutkan tadi. Nggih ngoten niku. Sebenarnya kalau kita perhatikan baik-baik itu sebenarnya simple ya. Dari yang fokus, kemudian ikhlas, terus mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa itu sangat simple sebenarnya kalau kita simak. Tapi untuk menjalankannya itu kalau kita nggak benar-benar niat itu agak sulit ya. Bukan agak lagi, memang sulit buat melalui tahapan itu, Mbak E. Nah, setelah kita mengetahui karakter, keistimewaan, dan juga kelemahan dari weton kelahiran hari Senin Legi ini, semoga video ini dapat menjadi koreksi dan juga menjadi acuan untuk sahabat semua yang memiliki weton kelahiran Senin Legi ya. Masih semoga bermanfaat buat sahabat semua. Atau mungkin ada yang mau disampaikan lagi? Enggak ada, udah. Oke, sudah ya. Terima kasih buat masnya juga sudah mau memberikan wejangannya buat kita semua. Semoga bermanfaat aja, Mbak E, dari apa yang sudah saya utarakan. Oke, ngeten niku. Oke, aku tutup ya Mas E. Terima kasih semuanya.